Oke Bu, kita mulai ya Bapak Ibu. Saya akan membuat satu KD mata pelajaran PKN. Modulnya sudah saya siapkan, ini sudah ada modul. Kalau saya buka ini tampilannya, nah ini dia modul PDF Bu, Pak. Yang pertama tentu saja kita login. Yang pertama kita buka browser, ya kan Bu, Pak. Lalu kita ketikkan di situ alamat dari situs e-learning SMA 4, SMAN 4 PRM.net. Lalu kita klik tulisan login di sebelah kanan atas. Kita masukkan username dan kita masukkan password, lalu kita klik tombol login. Nah, seperti ini. Kita akan membuat satu KD pada mata pelajaran PKN kelas 11 IPS. Ibu, sama adanya Bu? Sama. Saya buka PKN kelas 11, lalu inilah tampilan dari mapel Bapak Ibu. Yang seperti ini artinya masih kosong, belum ada kegiatan di situ. Dan saya akan buat kegiatan ini berdasarkan buku yang sudah ada. Yang pertama kali, sebenarnya Bapak Ibu hanya memindahkan kegiatan yang selama ini dilakukan di kelas, dipindahkan ke daring, itu saja. Dan halaman ini adalah, yang tampil ini adalah tuangan hasil pemikiran dari guru. Itu saja. Nah, untuk melakukan pengeditan, penambahan, dan yang lain-lain, penghapusan juga, kita klik icon di sebelah kanan atas, lalu kita klik turn editing on. Maka akan bisa diubah ini semua isinya. Nah, pertama kali Bapak Ibu di kelas, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ketika masuk kelas, apa yang Bapak Ibu lakukan? Pak Bu, satu, assalamualaikum kan Bu? Assalamualaikum. Berarti ini yang pertama kali kita buat dulu, assalamualaikum. Kita edit yang pertama kali ini, kita edit sessionnya. Kita centang custom ini, lalu kita buat di sini salam misalnya. Lalu di bagian summary kita buat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PBM daring PKN kelas 11 bersama Ibu Ropa Haslinda. Bisa nyusul Pak. Nomor HP Nyusul Pak. sekian misalnya. Lalu klik tombol save. Nah, sudah selesai satu kegiatan salam. Oke, saya pause. Setelah Bapak Ibu melakukan salam, membuat salam pembuka, tentu kita buatkan masing-masing KD-nya. Dan kali ini saya akan mencontohkan satu KD pada PKN kelas 11, yaitu tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Ini saya blok saja ini. Saya copy, Pak Bu. Saya copy. Lalu saya paste pada topik 1. Saya klik ini, saya paste saja langsung di sini. Kita perbaiki jika ada spasi yang berlebih mungkin. Saya selesai, saya mengetik, saya tekan enter. Nah, sudah ada. Kalau perlu ditambahkan boleh saja ditambahkan di bawah. Di awalnya bab 1 atau KD 1 harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Sudah saya buat judul babnya. Ya, Pak. Yang berikut, Bikin di sana dulu Pak. apakah apa lebih paham? Ini saya delete ya. Delete. Saya ulang lagi membuatnya. Saya buat di sini, saya paste saja atau diketik saja langsung. Oke. Harmonisasi hak dan kewajiban. Saya ketik bab 1
harmonisasi hak dan kewajiban manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, ini yang diketik Kak Bu. Lalu yang berikutnya pada 1KD kami sudah punya SOP juga Pak Ibu. Ini mungkin bisa diaplikasikan juga di sini. Jadi kami 1KD minimal ada, yang pertama adalah modul PDF, yang kedua ada feedback, yang ketiga ada tugas, yang keempat ada kuis. Tugas ini assignment, yang kuis ini feedback umpan balik ya. Dan yang terakhir, yang kelima, wajib disetting activity completion. Ini standarnya Bu. 1KD itu minimal ada ini. Apakah boleh lebih? Boleh, silahkan. Dan akan saya tentukan. Yang pertama, kita membuat modul PDF tentang bab 1. Kenapa PDF? PDF itu lebih mudah dibuka oleh siswa. Biasanya semua smartphone bisa membuka modul PDF. Sekarang saya siapkan dulu modulnya. Ini modulnya Bapak Ibu. Akan saya ambil satu bab saja tentang harmonisasi. Kenapa saya pilih satu bab? Supaya lebih mudah siswanya membuka. Ini saya buka pakai Nitro PDF. Saya pilih bab 1, ini bab 1. Yang di atasnya saya hapus. Dari sini saya klik di sini dan saya tekan shift, saya klik di bagian awal, lalu saya delete. Dan yang batas dari bab 1 juga saya delete ya. Yang bab 2 nya juga saya delete. Ini bab 2 sampai ke bawah saya blok semuanya. Saya tekan tombol delete, lalu delete. Nah, sekarang tinggal satu bab saja, satu bab 1 saja. Saya save as ini menjadi, saya ganti namanya, saya save as menjadi modul bab 1. Lalu saya tekan tombol save. Sudah selesai satu bab. Jika Bapak Ibu punya modul dalam bentuk Word, jika ada modul Word, sebaiknya save as jadi PDF. Boleh saja Word dimasukkan, tapi Wordnya diganti dulu jadi PDF, disimpan jadi PDF. Dan sekarang saya sudah punya modul ini, modulnya. Modul ini akan saya masukkan ke dalam bab 1. Saya akan menambahkan sebuah aktivitas, add activity. Activity-nya adalah, kalau dia dalam bentuk modul berarti adalah file. Kita klik file, lalu tekan tombol add. Ini namanya modul bab 1 harmonisasi. Saya copy saja ini, saya klik kanan, copy, paste di sini, klik kanan, paste. Deskripsinya apa? Deskripsi ini biasanya saya buat perintah untuk siswa. Perintahnya seperti ini: bacalah dan pahamilah modul materi berikut ini dengan sungguh-sungguh. Nah, itu perintahnya. Dan select file, saya tambahkan file yang sudah dibuat tadi. Saya klik add file, saya pilih upload file, saya klik choose file, lalu saya cari yang tadi ada di e-learning PKN 11. Ini dia. Lalu saya klik open. Ini saya upload.
modul sudah masuk. Lalu jangan lupa activity completion, ini yang terakhir Ibu. Wajib ini ada. Activity completion ini saya klik. Yang student can manually mark ini harus diganti menjadi yang paling bawah, dipilih Bu. Nah, sudah dia centang sendiri. Student must view this activity to complete it. Apa arti settingan yang saya lakukan ini? Ini judul, ini perintahnya, ini materinya, dan ketika siswa membuka materi tersebut otomatis akan tercentang sendiri seperti yang Bapak Ibu kerjakan tadi. Setelah sudah selesai satu modul, tekan tombol save and record. Nah, ini sudah tampil, sudah selesai satu kegiatan. Setelah kita buat sebuah modul, agar siswa itu membaca modul, nah sama saja seperti tadi Bu. Tadi kita contohkan Bapak Ibu membaca panduan e-learning untuk guru, ada modul PDF-nya. Ada siswa Bu yang tidak mau membaca modul, ada banyak sekali. Kita tambahkan aktivitas di sini. Nama aktivitasnya adalah feedback. Kita pilih feedback, lalu kita klik tombol add. Kemudian kita beri nama feedbacknya. Saya contohkan saja di sini. Nama feedbacknya adalah aktivitas 1 pemahaman konsep. Boleh Bu Rofa? Ya, boleh kan Bu? Nama aktivitas satunya adalah pemahaman konsep. Pada deskripsi saya tulis seperti ini. Klik aktivitas ini, kerjakan ikuti perintah yang disampaikan. Lalu saya buat di bawahnya. Untuk menjawab, klik tombol answer the question. Dan saya tambahkan lagi, jangan lupa klik submit setelah menjawab pertanyaan. Dan ini saya centang supaya apa? Supaya tampil langsung deskripsinya. Dan pengaturan untuk feedback ini ada beberapa pengaturan yang harus dilakukan juga. Yang pertama adalah question and submission setting harus diganti yang anonymous itu menjadi username agar direkam nama siswa yang menjawab. Pada allow multi-file submission kita ganti menjadi yes. Dan pada activity completion ini wajib ya Bapak Ibu, pilih yang paling bawah. Sudah selesai. Nah, ini yang saya ulangi lagi. Langkah-langkahnya adalah name-nya diisi, deskripsinya dibuat, question and submission setting ini dipilih yes, lalu activity completion dicentang kedua-duanya, kita pilih show activity as complete, lalu ditekan tombol save. Sudah kita buat satu aktivitas pemahaman konsep, yang ada baru aktivitasnya, isi dari aktivitasnya belum ada. Sekarang kita isi aktivitas tersebut. Saya ambil dari modul langsung. Di modul sebenarnya sudah ada. Ini PDF Bu. Ini PDF-nya. Di sini ketika dibaca, di bawah ini sudah ada petunjuk untuk siswanya. Nah, setelah kalian membaca bacaan tersebut, coba tuliskan apa yang kalian pikirkan atau coba sampaikan pendapat atau pertanyaan dan pernyataan kalian tentang tema yang dibaca. Bisa saja kita buat seperti ini. Isinya kira-kira seperti ini. Tujuannya apa Bu? Tujuannya supaya siswa itu membaca modul. Kita klik aktivitas 1 ini, lalu kita tambahkan sebuah pertanyaan, edit question. Kita pilih ini launcher text answer.
Saya buat di sini. Bacalah wacana tentang WordPress harmonisasikan. WordPress kedua, harmonisasikan kewajiban dan lalu berikan pendapatmu tentang wacana tersebut. Bisa Bu? Dan saya buat 15 baris. Setelah selesai, saya klik tombol save. Lalu sudah selesai, kita bisa klik langsung pada halaman awal. Kembali ini ke bab 1 ini di atas. Nah, tampil ini aktivitas 1. Kalau kita klik, akan tampil question ini. Nanti seperti ini sisa menjawabnya. Saya klik kembali bab 1. Nah, ini dia, sudah ada 2. Yang ketiga itu ada tugas. Dan pada 1 KD kita akan membuat aktivitas yang memudahkan. Guru hanya menilai tugas saja. Kuis tidak perlu. Kuisnya nilainya otomatis dari aplikasi. Saya akan buat tugas. Langkah-langkahnya adalah yang pertama klik add file. Saya cari dulu apa tugasnya kira-kira yang bisa diletakkan di KD ini. Kita lihat modul lagi, kembali ke modul, kita geser saja ke bawah. Ini sudah tadi. Kira-kira yang bisa jadi tugas itu adalah nah ini Bu, ada tugas mandiri Bu di dalam modul. Carilah definisi hak dan kewajiban asasi dari berbagai pendapat pakar. Susah nggak Bu tugasnya? Susah enggak? Kalau tidak susah, oke, langsung saja kita buat yang seperti ini. Oke, carilah definisi hak dan kewajiban asasi dari berbagai pendapat pakar. Nah, ini kita buat tugasnya. Kita klik di sini, kita klik add activity or resource. Kita pilih assignment. Assignment itu adalah tugas. Karena hanya tugas yang bisa menerima file dari siswa. Kita tekan tombol add. Saya tulis di sini aktivitas 2, tugas mandiri. Nah, tugasnya langsung saja diketik di sini di deskripsi. Saya centang ini dulu dan saya ambil dari modul. Saya copy tulisan ini. Carilah definisi hak dan kewajiban asasi dari berbagai pendapat pakar. Saya copy ini, saya paste di sini. Paste. C-nya itu kan? C. Carilah. Nah, ini. Nah, saya enter. Ini harus lengkap Bu. Siswa harus tahu apa yang dia kerjakan. Carilah definisi hak dan kewajiban. Definisi hak dan kewajiban asasi dari berbagai pendapat pakar. Tambahkan di bawahnya, tulis pada buku catatanmu, tulis pada bukumu, foto, lalu upload ke sini dalam kurung e-learning. Nah, lalu seperti apa mereka membuat? Tambahkan lagi di bawah, buat seperti tabel di bawah ini. Tabelnya yang mana? Ini tabelnya Bu. Ini tabelnya. Ini bisa disimpan pakai fitur snapping tool. Semua komputer ada itu Bu. Semua laptop komputer ada snapping tool. Lalu dipilih new. Nah, ini di blok ini. Lalu ini disimpan, save. Letaknya ada di picture ya tadi Bu.
PKN Mandiri 1. Save. Kemudian saya enter ini, saya tambahkan sebuah gambar. Klik ini gambarnya, saya klik browse, choose file, ada di picture PKN Mandiri 1, open, upload this file. Ini saya centang ya, ini saya centang, ini saya kecilkan gambarnya menjadi 4 saja, 400. Save, image, sudah tampil di sini. Lalu di bawahnya, nah ini tugas Bu, tugas itu wajib disetting availability-nya. Kapan mulainya? Ini kalau submission form kapan mulainya, due date sampai kapan batas waktunya, cut off date, minimal keterlambatannya dikirim sampai tanggal berapa. Ya, tapi kalau kami sesuaikan saja dengan jadwal yang ada di RPP. Nah, kalau Bapak Ibu tidak ingin seperti itu, misalnya ini mulai tanggal 11 bisa dikirim, hilangkan saja centang ini. Jadi bisa dikirim dari tanggal 11 sampai tanggal kapanpun. Bisa, boleh saja. Jika ada juga guru Bapak Ibu yang membuat tanggal 1 September sampai tanggal 20 September. Setelah itu tugas hangus. Bisa juga ditambahkan di bawahnya di sini tanggal 20 September masih bisa dikirim, dan ada tambahan waktu lagi sampai tanggal 30 September. 30 September jam 23.59. Guru siswanya bisa kirim, tapi ada tulisan ada terlambat ya Bu, merah tulisannya. Iya. Ini settingannya. Lalu di bawahnya pilihan submission tipe. Karena siswa itu akan melakukan pemotretan menggunakan kamera, berarti dia kirim gambar, berarti pilih saja soal submission. Ini maksimum number upload berapa? Berapa gambar boleh dia kirim? 1 gambar, 2 gambar, 3 gambar, 5 gambar. Saya ganti menjadi 5 gambar misalnya. Lalu yang terakhir, yang berikutnya pada bagian grade bisa dipilih juga gurunya mau membuat penilaian dalam bentuk kompeten, tidak kompeten, atau dalam bentuk angka 100, 50, 50, 80. Kalau yang tadi, yang Pandu Bapak Ibu kerjakan tadi, saya buat di situ pilihannya scale. Scale itu apa? Ketika siswa mengirim berarti dia kompeten, jika siswa tidak mengirim dia tidak kompeten. Itu saja. Tapi tugas wajib diperiksa Bu Pak. Kadang-kadang ada disuruh membuat tugas tabel tadi, yang dia foto adalah foto dia. Ada juga seperti itu. Pak, kalau berupa isian dia pasti scale ya Pak ya? Isian enggak juga Bu. Dibebaskan. Iya. Oh, pertanyaan tuh. Kalau pertanyaan jangan dibuat di tugas. Tapi bisa juga sebenarnya. Tapi kami tidak. Pertanyaan itu kami buat di kuis ulangan harian. Ini dalam bentuk istilahnya. Jadi kalau nilainya nanti gimana Pak? Nilai kami ambil dari UHAU. UHAU itu adalah pilihan aktivitasnya kuis. Dan nilai UH kami tidak membuat soal esai, kami buat pilihan objektif. Iya. Kalau esai, kalau ibu mau soal esai di tugas juga bisa. Esai tidak bisa dinilai langsung, harus diperiksa oleh guru. Nah, di sini masukin aja scale ya Pak. Nah, kalau kami di sini pakai scale. Lalu jangan lupa activity completion. Yang ini harus diganti menjadi yang paling bawah. Student must view this activity dan student must submit this activity to complete it.
Kalau Bapak Ibu centang ini juga bisa, siswa itu harus mendapatkan nilai baru aktivitas itu tercentang sendiri. Kalau ini centang, setelah dinilai oleh guru baru dia komplit. Kalau tidak usah, salah juga. Nah, saya ulangi kembali langkah-langkahnya. Yang pertama adalah nama, deskripsi, availability, tanggal, ini pengaturan tanggal, submission tipe, grade, lalu activity completion. Sudah, kita tekan tombol save. Tampilannya seperti ini. Carilah definisi hak dan kewajiban asasi dari beberapa pendapat pakar. Tulis pada bukumu, foto lalu upload ke sini. Learning, buat seperti tabel di bawah ini. Nanti Bapak Ibu, ketika siswa mengklik, ada tombol tambahkan pengajuan tugas atau laporan, seperti yang tadi Bapak Ibu coba. Saya hanya mengikuti modul saja. Pada modul, karena tadi tujuan KD kita adalah siswa itu mengerti tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Boleh Bu, saya tambahkan. Ini juga saya belajar membuat modul PKN daring. Dan ini mungkin bisa jadi pembelajaran kita bersama bagaimana cara memindahkan yang ada dalam modul ke dalam daring. Nah, di sini ada pertanyaan di bawah ini. Ada pertanyaan tadi setelah tugas mandiri. Nah, coba kalian rumuskan sendiri definisi hak dan kewajiban asasi manusia. Boleh kita tanyakan ke siswa Bu, tapi tidak perlu Ibu nilai. Kalau Ibu nilai, Ibu yang susah. Karena ini adalah pendapat siswa. Saya akan buat ini dalam bentuk feedback. Saya klik, dia lebih mudah karena kita sudah pernah membuat feedback. Ini tinggal di copy saja. Kita edit ini, kita duplicate. Nah, ini sudah ada 2 buah. Ini kita rubah namanya aktivitas 3, konsep hak dan kewajiban. Aku buat terbalik istilahnya. Konsep hak dan kewajiban manusia. Boleh Bu seperti itu? Oke. Tadi kata Ibu di sebelah ini terbalik letaknya. Ini tinggal kita tarik ke bawah. Mudah Bu. Dan ini sedang direkam juga. Saya akan tanyakan di sini, dan akan saya rubah pertanyaannya menjadi pertanyaan yang ada di modul. Saya klik ini, saya edit question, saya edit ini kembali, saya edit questionnya. Nah, menurut Anda apa itu hak asasi manusia? Anda sekarang adalah seorang siswa SMA. Apa saja hak asasi manusia yang patut atau yang patut kamu terima? Boleh seperti itu Bu? Boleh. Akan memacu nalarnya bekerja. Chef ini sudah ada 1 pertanyaan. Ini baru hak. Saya akan tambahkan pertanyaan yang memacu nalarnya juga yang kedua. Saya tambahkan lonjat answer lagi. Menurut Anda apa itu? Saya copy saja yang tadi Bu. Ini saya edit question. Ini copy saja ini. Ini saya copy, saya edit lagi, edit question. Bukan, salah. Saya choose launcher the answer. Saya paste di sini. Menurut Anda apa itu kewajiban asasi manusia? Anda sekarang adalah seorang siswa. Apa saja kewajiban asasi manusia yang
yang harus kamu ini kewajiban Bu, yang harus kamu lakukan. Yang harus kamu lakukan. Ini saya buat number offline-nya 15, diberi waktunya, diberi mereka kesempatan menulis 15 baris maksimal. Set question. Dan kalau kita klik ini satu kembali ke awal, sudah ada aktivitas 3. Dan itu memacu nalarnya bekerja Bu. Tanpa ada ibu di sini, mereka bisa mandiri. Ibu, ya. Oh ini tadi Bu, boleh kita edit lagi. Kita lihat apakah settingan activity completion-nya sudah aktif pada kegiatan ini. Tadi kan kita duplicate. Kita lihat di sini. Oh sudah. Karena kita duplicate. Question-nya ini sudah. Username yes, ini sudah selesai. Save and return kembali. Nah sudah ada 1, 2, 3, 4. Yang terakhir, kuis. Bagaimanakah cara membuat kuis? Yang pertama diklik add lagi, add activity, kita pilih kuis. Lalu kita tekan tombol add. Kemudian kita buat nama kuis. Namanya di sini misalnya ulangan harian 1. Deskripsinya adalah, perintahnya adalah jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Setiap kuis Bu wajib pakai waktu. Setidak-tidaknya waktu kuis dibuka dan waktu kuis ditutup. Kalau kami biasanya diberi rentangan saja sama seperti tadi. Kuis ini bisa dibuka mulai tanggal 1 sampai tanggal 20. Sudah, itu saja. Jika Bapak Ibu ingin membuat time limit untuk kuis, boleh pula, misalnya enable 60 menit, bisa juga. Tapi ini akan bermasalah ketika siswa sedang ujian putus internet. Kalau sedang ujian putus internet, otomatis waktu berjalan sampai habis selesai sendiri, walaupun belum dijawab. Kami biasanya tidak kami centang. Pada bagian grade, berapa kali Ibu mengizinkan siswa untuk melakukan ulangan harian? 1 kali, 2 kali, 3 kali? Kalau kami 2 kali. Dan nilai yang kami ambil adalah nilai rata-rata. Di ulangan. Ibu mau 1 kali boleh, 1 kali ulangan. Tapi kenapa kami buat 2 kali? Ketika mereka sudah ujian 1 kali, lalu mereka ternyata nilainya kurang, yang kedua itu dalam bentuk, itulah remedinya, mengulang kembali soalnya. Yang lain tidak perlu juga di. Berarti semua ya Pak ya? Iya. Bukan yang kedua kali bagi anak-anak yang belum. Iya. Kalau di kelas belum bagi anak-anak yang belum. Mungkin misalnya pertama baru 20 orang, tinggal 15 lagi kita buka, yang kedua 15 enggak. Oh, enggak. Jadi sama dengan ini ikut semua ya. Ikut semuanya. Jadi Setiap siswa bisa melaksanakan ujian 2 kali. Kalau dia satu aja berarti. Kalau dia satu saja dia nilainya. rata-rata. Iya, nggak masalah, satu saja. Nilainya tinggi 1 kali ujian. Oke, nggak masalah. Lalu ini review Bu, ini nanti dibahas pula nanti dengan admin saja. Pada bagian extra session, Ibu bisa membuat kuis, password dari kuis tadi, tokenya. Nah, dan ada pula pilihan di bagian ekstra ini untuk membuat allow quiz to be attempt offline using mobile app. Quiz itu bisa dikerjakan offline tanpa internet. Tapi kami di sekolah guru-guru tidak pernah mengizinkan siswa ujian offline, harus online katanya. Kalau offline itu kadang-kadangnya sudah buka aja lah. Jadi ini saja pengaturannya. Nama ulangan, perintahnya, timing, grade, pengaturan grade, lalu ada yang terakhir jangan lupa activity completion. Student can manually ini diganti menjadi
student must view dan student must receive grade to complete this activity. Dan kami di sekolah kami tambahkan bagian restrict access. Apa itu restrict access? Restrict access itu adalah batasan. Ini kita simpan dulu ya Bu, kita simpan. Nah, sudah. Ini dia ulangan harian 1. Ketika siswa membuka ulangan harian 1, ketika siswa membuka mapel Ibu PKM, mereka bisa saja langsung ulang harian walaupun belum dibaca modul yang di atas, karena target siswa itu adalah nilai. Mereka kadang-kadang tidak memikirkan pendidikan, targetnya nilai. Ini harus kita rubah. Kita rubahnya seperti apa? Kita harus berikan mereka batasan, persyaratan atau prasyarat. Kita edit ini kembali, lalu kita setting restrict access, add restriction, activity completion. Nih, mereka sebelum ujian mereka harus membaca modul dulu. Nah, itu yang pertama sebelum UH. Yang tambahkan lagi yang kedua, add restriction. Sebelum mereka ujian mereka harus menyelesaikan pemahaman konsep, dan sebelum mereka ujian mereka harus menyelesaikan tugas mandiri. Sebelum mereka ujian mereka harus menyelesaikan konsep hak asasi hak dan kewajiban manusia. Setelah 4 aktivitas ini mereka komplit, baru mereka bisa melaksanakan ujian. Ini kalau kita save tampilannya seperti ini. Iya, ini ketika rentang waktu dan jadwalnya kan sudah tadi Pak. Iya sudah. Nah, jadi itu juga ini. Perlu Bu. Dan nanti Kita buka sama dia. kalau sudah disetting, ya, dan misalnya juga dibuka. Misalnya dalam tanggal 1 sampai tanggal 20 mereka bisa buka, walaupun mereka belum kerjakan tugas, walaupun belum membaca modul. Penting ini restrict access. Nah, ulangannya sudah dibuat, tapi belum ada soal. Saya akan buatkan satu contoh. Kita akan membuat soalnya. Kita klik ulangan harian 1 ini. Ketika kita klik, isinya kosong Bu. No question have been added yet. No question have been added yet. Jadi harus kita tambahkan soalnya, soal kuis-kuisnya. Kita klik ini, kita klik gerigi sebelah kanan, kita klik edit quiz, Nah, kita tambahkanlah soalnya di sini. Kita klik add, new question. Nah, pilih apa soalnya Bu, bebas. Multiple choice, true false, matching, answer, numeric, essay, dan yang lain. Calculate, drag and drop into image dan yang lain. Banyak Bu pilihannya. Saya akan lihat di sini Bu. Coba kita buka yang rangkuman. Enggak lagi. Nah, ini rangkuman. Ini saja Bu, bisa saja kita jadikan soal, bisa Bu. Yang pertama saya akan contohkan cara membuat soal drag and drop into text. Kita buka ini ya. Ini kita add new question. Saya pilih drag and drop into text. Saya klik add. Tampilannya ini saya buat question name-nya 1. Question text-nya saya ambil dari modul. Ini saya blok semuanya. Ini saya copy. Saya letakkan di sini, saya paste di sini. Paste, lalu kita susun. Ya, susun. Nah, kita sudah punya satu paragraf. Saya enter ini ya. Saya buat perintahnya di atas. Isilah kolom kosong di bawah ini, di kolom kosong
pada paragraf dengan teks yang ada di bawah. Ini drag and drop Ibu, yang tarik-tarik tadi. Mudah sekali cara membuatnya. Ini saya blok. Ini saya blok ya. Saya cut. Saya ganti menjadi buka kurung siku. Saya buat satu. Nah, seperti itu. Dan yang tadi saya cut, saya pindahkan ke bawah. Nah, ini dia Bu, yang satu tadi. Yang kedua. Nah, Tuhan Yang Maha Esa mungkin. Nah, ini saya cut lagi. Saya ganti menjadi 2. Yang tadi yang saya paste di sini. Jika ada lagi harkat dan martabat lah. Nah, martabat ini saya cut. Yang ganti menjadi 3. Saya paste di bawah. Ini saya centang sampelnya supaya diajak, dan harus kita tambahkan satu jawaban pengecohnya, harkat misalkan Bu. Nah, lalu kita set. Sudah selesai Bu, satu soal ulangan ini dia. Istilah kolom kosong. Hak asasi manusia adalah seperangkat yang merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa merupakan itu. Satu. Itu soal drag and drop into text. Kalau soal pilihan ganda, kita tekan tombol add, new question, multiple choice. Penilaiannya kan kita yang kasih Pak. Apa Bu? Penilaian masing-masing. Oh, ini otomatis Bu. Oh, udah Otomatis. Ada jawaban. Tadi kan kuncinya sudah ada Bu. Kita tekan tombol add, kita klik new question. Boleh satu UH itu beberapa jenis soal, nggak masalah. Multiple choice, add. Ini nomor 2 ya. Hak asasi manusia adalah itu soalnya Bu. Jawabannya di sini. Ini choice-nya. Itu 1. Apa Bu? Misalnya. Kok nang ngerti di Bu, konsentrasi aja. Iko Bu saya jawaban pertama. Di bawahnya jawaban kedua. Lagi jawaban ketiga. Yang keempat jawaban keempat. Kuncinya yang mana? Misalnya Ibu mau buat kunci yang ini. Kalau ini adalah kunci, berarti ini harus dijadikan 100. Sudah selesai, tekan saja tombol save change. Sudah ada 2 soal. Ini soal yang kedua. Diacak Ibu, ini jawabannya juga diacak. Ini pertama, ketiga, keempat, kedua. Diacaknya. Itu soal pilihan ganda. Soal benar salah. Tekan tombol add, new question, true false. Add. Ini nomor 3. Saya buat perintahnya benar salah itu saya ambil dari sini. Ini saya copy saja ini. Ini saya copy ya, copy. Ini adalah sebuah pernyataan. Paste di sini. Kita susun dulu. Susun. Nah, setelah kita susun, saya buat di bawahnya, pilihlah benar atau salah pernyataan di atas. Dalam kurung true sama dengan benar, false sama dengan salah. Ini kuncinya adalah true kan Bu? Ini kan benar kan Bu? Kenapa kita tahu benar? Kan diambil dari buku. Nah ini, setidaknya mereka akan baca buku. Ini kita pilih true. Sudah kita save. Sudah ada 3 pertanyaan.
Soal berikut, soal mencocokkan. Add ini new question, matching. Add ini nomor 4. Cocokkan istilah di sebelah kiri dengan pengertian di sebelah kanan. Nah, misalnya itu. Ini kita buat hak. Ini pengertian dari hak. Ini kewajiban. Ini pengertian kewajiban. Boleh banyak-banyak, Bu. Sampai 10 pun boleh. Dan jangan lupa ini harus diisi pengecohnya. Pengertian asasiyah. Ini kita set. Sudah ada. Kewajiban adalah hak adalah itu detailnya. Ini Ibu perbaiki soalnya. Apakah cukup 5 soal, Bu? 4 soal? Rasanya cukup. Tidak masalah. Tidak. Kalau Ibu mau soal yang banyak-banyak, bisa juga tambahkan saja soalnya. Dan oke. Pada PKN kelas 11 IPS sudah ada modul aktivitas 1, tugas, aktivitas 3, ulangan harian. Dan PKN punya satu lagi tambahan yang sama dengan BK. Bapak Ibu BK, apa yang sama antara Bapak Ibu BK dengan PKN tentang siswa? Pada BK pada PKN ada penilaian diri. Pada BK juga ada penilaian diri dan rubrik. Ya kan, Bu? Ada rubrik, Bu? Pemetaan, survei, ada. Kita akan contohkan satu. Pada PKN ada yang seperti ini, penilaian sikap. Ya, Bu? Apakah ini bisa dilakukan dalam e-learning tadi? Bisa. Ini masih dalam bentuk feedback juga, Bu. Penilaian diri. Kita tambahkan lagi satu lagi, Bu, habis selesai. Add activity. Saya tambahkan dulu satu activity khusus untuk BK. Aktivitasnya seperti ini kalau BK. Saya pernah konsultasi. BK itu membuat satu activity namanya assignment. Apa Ibu BK? Assignment. Lalu kita tekan tombol add. Apa tujuannya assignment? Agar siswa bisa mengirimkan file. Pertanyaannya seperti ini. Bimbingan, misalnya saya sebut saja bimbingan konseling. Lalu apa yang dibuat oleh siswa? Perintahnya adalah ceritakanlah pengalaman hidupmu dan ceritakan pula tentang kondisi keluargamu. Iya, Bu. Ada tambahan, Bu? Atau bisa Ibu tambahkan nanti? Tambahkan saja. Ini centang ini. Lalu saya tambahkan pula foto, lampirkan pula foto rumahmu, rumah dan keluargamu. Lalu di bawahnya ini tidak perlu, Bu, diisi karena agar mereka bisa kirim ke pantun. Dan di mana mereka bercerita, mereka bisa bercerita dengan metode online text. Jadi selain mereka bisa kirim gambar, mereka juga bisa menulis langsung, mengetik. Mereka bisa mengetik online text. Lalu mereka bisa mengirimkan file submission dan boleh saja 20, tidak masalah. Dan grade-nya buat saja yang scale. Lalu pada bagian activity completion ini wajib student must view dan student must submit. Sudah save dan return to course.
Nah, ketika mereka klik, mereka bisa bercerita. Ini fill as a message. Mereka bisa ya. Tampilannya tadi seperti Bapak Ibu mengerjakan tugas membuat FFP, sama seperti itu. Bisa mengetik langsung, bisa menampilkan foto. Ada dua pilihan. Bisa Bu, saya ulangi kembali. Oh ini, saya tambahkan aktivitas yang tambahannya, activity, assignment, add. Ini namanya portofolio. Portofolio. Di bawahnya dibuat ceritakan pengalaman hidupmu, kisah keluargamu. Apa itu dulu? Nah, lampirkan dokumen foto keluargamu, rumah dan keluargamu, upload. Oke, punya udah kapital Bu, malu kadang-kadang nampak dia anak. Upload ke learning, yang perlu ke sini. Ini centang dan wajib diisi tanggalnya. Ini kita hilangkan centang tanggalnya biar bisa mereka kirim kapan saja. Dan submission DP online teksnya juga wajib diisi online teksnya. Lalu pada grade buat saja scale, dan pada bagian activity completion pilih paling bawah. Save. Sudah selesai portfolio. Nanti Ibu bisa ulang juga karena ini kan ada videonya sudah direkam. Dan terakhir Bapak Ibu, yang ini penilaian sikap. Ibu berapa bisa ini kita buat penilaian sikap. Nah, penilaian sikap itu saya pilih dari feedback. Saya copy lagi yang aktivitas ini. Kalau mau membuat lagi juga bisa, boleh. Tapi karena ini sudah ada, kita copy atau saya tambahkan saja buat lalu. Jadi tadi feedback, agak capek Ibu, ada kan? Aktivitas 5 dalam kurung penilaian diri. Ini isilah pilihan dalam aktivitas ini dengan jujur, sesuai dengan jujur ya, dengan jujur. Ini centang. Question and submission setting diganti jadi username dan ini adalah yes. Activity completion dipilih yang paling bawah. Save. Nah, ini aktivitas 5 penilaian diri. Karena ini dia sudah dibuat tapi kosong pertanyaannya, saya klik dulu baru saya tambahkan edit question. Questionnya adalah dalam bentuk ini kan 1, 2, 3, 4, 5 pilihan juga Bu. Saya buat di sini choose multiple choice rate. Saya klik ini, lalu tidak mengolok-olok teman yang melakukan kesalahan. Ini saya copy, saya paste di sini. Mengolok teman yang melakukan kesalahan. Nah, ini disentang require-nya. Multiple choice-nya adalah single answer ya. Adjustment-nya adalah horizontal. Yang 5, poin 5 adalah selalu. Poin 4 adalah sharing. Yang 3 adalah kadang-kadang. Yang keempat 2 tidak pernah. Yang 1 sampai situ saja. Ini berarti 4, 3, ini 2, ini 1. Alasannya tidak usah Bu. Sudah, kita klik tombol save. Nanti seperti itu tampilannya. Tidak mengolok teman yang melakukan kesalahan. Selalu, sharing, kadang-kadang, tidak pernah. Seperti itu. Edit question lagi.
Nah ini. Yang keduanya, ini bisa dikopi juga Bu. Ini. Yang keduanya adalah bertutur kata yang sopan kepada orang lain. Ini saya copy. Saya paste saja di sini. Nah, pilihannya sama seperti yang di bawah. Saya save new question. Save as new question. Sudah ada 2 Bu. Saya edit lagi ini. Create question. Saya ganti pertanyaannya. Saya nyampe salam. Ini saya copy. Saya paste di sini. Saya save new question. Udah 3. Lagi, edit lagi. Beri sedekah kepada orang yang membutuhkan. Copy ini, paste di sini. Nah, save new question. Lalu lanjut menengok. Save new question. Edit lagi. Tidak mau sampai. Save new question. Alah Bu, banyak mana? Alah. Nah, kalau sudah, oke, sudah selesai. Ini saya lupa ada not selected-nya di yes dulu. Save change question. Tampilannya seperti ini. Ini dia. Kalau Ibu buka di HP, sudah langsung sinkron Bu. Ini dibuka. Tapi pilihannya adalah ini. Mereka bisa pilih ini. Oke, sampai di situ rasanya sudah selesai